Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku di Ngopi Yuk, Ngobrol Pintar Yuk. Nah, kali ini Ngopi Yuknya alhamdulillah ya, setelah sekian lama akhirnya aku bisa bikin part 2 dari yang video sebelumnya. Part 1 itu 7 cara punya rumah tanpa riba. Nah, cara yang ketujuh ini akan kujelaskan di part 2 ini gitu. Jadi di part 2 ini aku mau jelasin ada 5 ikhtiar langit biar kita bisa beli rumah tanpa riba ya, dan alhamdulillah selalu berhasil gitu. Kemudian juga ada 5 triks untuk bisa beli rumah tanpa riba ya. Semoga ini nggak ada maksud untuk sombong atau apa gitu ya, tapi semata-mata ini biar menginspirasi teman-teman yang belum punya rumah atau sudah setengah jalan gitu ya, sehingga nanti bisa beli rumah tanpa riba. Oh ya, untuk untuk kalian ketahui juga, aku tuh tergabung di komunitas wanita-wanita solihah. Jadi mereka juga menguatkanku supaya tidak terjebak dalam riba, termasuk dalam barang, emas, pembelian hal-hal yang lain ya, agar tidak terjebak dalam riba. Makanya penting juga buat kamu ya, supaya kami punya teman-teman yang bisa menguatkan gitu, yang bisa selalu amar ma'ruf nahi mungkar, selalu menyerukan kebaikan dan juga mencegah kita pada kemungkaran. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi ke 5 ikhtiar langit. Bagaimana sih cara bisa beli rumah cash tanpa riba? Check it. Oke, ada 5 ikhtiar langit kita ya, karena kita kan Allah itu kan maha pemberi, jadi kita harus berikhtiar dong, mengetuk pintu-pintu langit agar apa? Agar Allah itu mengabulkan doa kita, mengabulkan keinginan kita gitu. Yang pertama adalah ketika kita mau punya rumah dengan jalan cash gitu, tanpa riba gitu, yang pertama adalah niat dan tekad yang kuat. Benar-benar harus kuat ya, sekuat batu karang, sekuat batu baja, itu benar-benar harus kuat banget. Karena apa? Karena you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau prasangka kita nanti pasti bisa beli, aku pasti nanti bisa beli rumah tanpa riba, insya Allah kabulkan gitu. Dari mana jalannya biar Allah yang menentukan skenarionya, kita tinggal menjalankan aja gitu. Nah, kemudian juga jangan pernah sekalipun kita berpikir nggak mungkin gitu. Berpikir nggak mungkin ya terhadap sesuatu yang sudah Allah tetapkan gitu ya. Jadi kalau kita sudah mikirnya nggak bisa kayaknya deh kalau beli rumah itu tanpa riba, kayaknya nggak bisa. Nanti bener-bener nggak bisa gitu, karena memang Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi makanya niat dan tekadnya itu harus kuat gitu ya. Nah, dan yang penting lagi, kalau Allah sudah mengharamkan riba, pasti ya, pasti Allah itu bakal kasih jalan ke kita gitu. Gak mungkin Allah itu akan mempersulit kita gitu. Semata-mata yang mempersulit itu adalah diri kita sendiri. Itu ikhtiar langit yang pertama ya. Nah, ikhtiar langit yang kedua adalah kita harus tutup telinga terhadap orang-orang yang nyinyir sama kita. Ketika kita belum punya rumah kan pasti, kamu kok jadi kontraktor abadi, kamu kok udah nikah lama belum punya rumah, kamu kok udah nikah tapi belum punya rumah. Tutup telinga aja, stay fokus gitu. Tutup telinga, stay fokus dah. Dan ada juga yang bilang nggak mungkin lah kalau nggak nyicil, kalau cash tuh nggak mungkin kamu punya rumah. Itu jangan didengarkan, itu bukan nasihat gitu. Bahkan mengatakan nonsens gitu ya, kontraktor abadi dan sebagainya, itu cukup Allah aja yang tahu ya, cukup Allah aja yang tahu bahwa ridho Allah yang kepengen kamu capai. Ikhtiar langit yang ketiga adalah sabar tingkat dewa. Ini kalau sabar sih memang ilmunya bisa diterapkan dalam setiap amalan ya. Sabar tingkat dewa ini dilakukan sebelum punya rumah, bahkan setelah punya rumah pun kita harus bersabar gitu. Mungkin nanti ketika punya rumah belum lengkap fasilitasnya, atau belum lengkap keramiknya belum sesuai dengan yang kita inginkan, atau jendelanya belum sesuai dengan yang kita inginkan, itu kita harus tetap sabar gitu ya kan. Karena apa? Karena memang kesabaran itulah yang nanti akan mendapatkan pahala dari Allah ya.
sabar di dunia itu paling maksimal seberapa lama sih? Sampai kita mati doang kan. Tapi kalau sabarnya kita nggak sabar di dunia, itu nanti malah justru akan menyesal di akhirat. Nah, yang keempat kita harus menurunkan standar. Nah, maksudnya apa sih menurunkan standar ya? Kalau misalkan kantong kita nggak bisa beli yang klaster gitu, atau rumah yang seperti rumah sultan gitu ya, itu jangan maksain gitu. Tapi kita harus sesuai dengan kemampuan kita gitu. Ya awal-awal beli rumah BTN dulu ya nggak apa-apa lah ya, atau beli rumah kampung dulu juga nggak masalah gitu. Yang penting kan wujudnya rumah, dan itu dibeli dengan jalan yang Allah ridhoi gitu. Jangan sampai kita itu malah beli klaster tapi kita bela-belain ngutang. Nah itu kan ngutang sih nggak apa-apa ya, tapi kalau hutang ribawi atau KPR ribawi itu sangat disayangkan kalau seperti itu. Jadi jangan maksain, apalagi hanya demi gengsi, gaya hidup itu no, big no ya. Ikhtiar langit yang kelima adalah hemat dan bijak anggaran. Apalagi semasa kita menabung belum punya rumah ya, kita jangan dulu berboros-boros. Boros-boros itu seperti apa sih gitu. Emang antara boros dengan kikir itu di tengah-tengahnya ada hemat gitu. Boros itu contohnya adalah kita membeli barang-barang yang nggak sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Misalkan ya, kalau sekarang kan ada minuman-minuman boba ya sekali-kali boleh lah ya. Tapi kalau sampai kecanduan gitu, sehari sekali, sehari 2 kali, itu ya namanya boros gitu. Dan menghemat itu bukan berarti zolim pada diri sendiri ya. Pada waktu itu aku juga menerapkan hidup hemat, tapi bukan kemudian aku nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah tamasya, itu nggak juga gitu. Aku tetap tamasya setiap setahun paling nggak 2 kali gitu ya. Minimalnya itu pulang kampung sendiri itu tetap diagendakan gitu. Ya bukan berarti nggak pernah pulang kampung, nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah makan di luar, nggak juga sih. Ini 5 ikhtiar langit. Nah, berikut ini ada 5 tips untuk membeli rumah tanpa riba. Waktu itu aku melakukan trik ini ya. Jadi tetap simak.